Ada. Kalau rumah yang paling pojok, yang paling itu ya, itu emang sarangnya Kunti sama ada Gondoruo. Ada Gondoruo di sana. Gondoruo cuma lewat doang. Oh, tapi nggak tinggal di sana. Nggak, Yang cuma- ngelihat waktu itu. Sepupuku juga yang ngeliat kuntilanak itu. Gitu. Terus rumah yang kedua, Rumah yang kedua itu anak kecil. anak kecil. Oh, di situ anak kecil di sana Anak ya. kecil, geng anak kecil di sana. Terus yang ketiga ini itu harimau putih. Oh, harimau putih di rumah yang Harimau ketiga. putih. Rumahku Rumah kamu? Londo CS. NDGeng. NDGeng. Terus yang terakhir itu yang ibu-ibu itu sama anak kecil yang suka bolak-balik tangga gitu. Oh iya, fix sih. Berarti setiap rumah Ada rumah itunya. di rumah kamu, setiap rumah di rumah kamu gitu kan ada masing-masing ya Ada. penunggunya. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kali ini di segmen adat, antara ada dan tiada, seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan hari ini kita kedatangan Syifa. Halo. Hai Kak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Syifa kan udah pernah cerita nih sebelumnya. Nah, kali ini mau cerita apa nih? Cerita tentang misteri di rumah aja Kak. Oh, ini pengalaman rumah ya? Pengalaman rumah karena Oke. emang lumayan banyak sih. Jadi di rumah ini yang ngalamin nggak cuman Kak Syifa aja? Enggak, tapi hampir keseluruhan Kak. Totalnya ada berapa orang di rumah? 20 orang. Wow, gede sekali rumah Anda. 20 orang. Nanti kita coba lampirin denahnya ya, Iya. biar teman-teman di sini bisa ngebayangin gitu ketika Kak Syifa cerita tuh kayak gimana tempatnya, posisinya. Ini bakalan seru banget sih. Kakak udah mau siap nih cerita. Oke, siap sekali. Oke, silahkan diceritakan tentang rumahnya. Jadi awal aku bisa ngeliat kayak gitu tahun 2007. Itu pertama aku ngeliat itu nenekku yang udah meninggal. Itu kira-kira sebulan sesudah nenekku meninggal. Jadi itu posisinya nenekku lagi duduk di ruang tengah di rumah tanteku, menghadap ke arah tembok. Aku posisi itu dari dapur mau ke depan, karena itu lagi mati lampu kan. Otomatis gelap dong, cuma ada biasan cahaya dari luar. Itu pas aku lewat, aku ngeliat nenekku lagi duduk. Menghadapnya ke arah tembok. Membelakangi kamu berarti? Iya, membelakangi aku kan. Posisi ini rambut semuanya sama persis tuh pokoknya gitu. Terus kan aku panggil mamaku, "Ma, ini ada bunda itu sebutan nenek." Oh, manggilnya Bunde? Bunda. "Ma, ini ada bunda ya?" "Hah? Kamu ngeliat?" "Nggak ada siapa-siapa," gitu kan. Terus nggak lama kemudian kecium Kak bau melati. Oh, ada aromanya ya? Ada aroma kalau kayak gitu kan. Terus udah, terus kata mamaku, "Wah, bener nih apa yang kamu lihat." Tapi kan dalam hati aku kan aku masih kecil ya, posisi umur 8 tahunan kan. Mamaku sempet nggak percaya tuh karena ada bau itu, jadi percaya. Karena gitu. mama kamu mencium juga aromanya? Mencium aromanya gitu. Itu posisi semua lagi pada di luar kan. Aku panggil mamaku. Terus mamaku masuk nyium tuh bau melati. Udah akhirnya aku keluar tuh sama mamaku. Udah sampai situ tahun 2000 berapa aku lupa ya. Omku tuh bawa teman nginep 2 hari 1 malam. Itu karena posisi mau ngerjain skripsi kalau nggak salah ya, aku lupa. Karena udah lama banget kan ya. Itu pas malamnya omku itu cerita temennya cerita mau keluar mau pipis ya. Karena posisinya tuh dia di kamar belakang dekat dapur. Dan situ kan ada kamar mandi. Jadi dia mau keluar, pas dia mau buka pintu nih Kak, ngeliat harimau putih. Gede harimaunya katanya? Sepinggang aku. Wow. Lagi duduk. Oh, jadi harimaunya tuh bukan berdiri kayak gitu, Enggak, tapi duduk begitu. Oh. Duduk kayak orang harimau gimana sih gitu kan. Terus udah dari situ paginya baru laporan tuh temannya omku laporan, namanya kan Om Ulis.
Lis, lu melihara harimau ya? Harimau siapa? Nggak ada melihara di sini harimau. Ah, bohong lu, gitu kan. Enggak, itu ada harimau di depan, gue mau pipis. Nggak jadi akhirnya, gitu. Karena takut ada harimau itu. Terus ganti omku yang ini, temanku ada lagi kayak nginep. Teman yang lain. Teman yang lain. Dia mau pipis juga, kejadiannya mau kamar mandi juga, ngelihat lagi ke harimaunya sama Orang yang berbeda ngelihat hal yang sama. Harimau putih. harimau putih. Itu teman kuliah sama teman kerja. Wow, berarti udah Berarti dua udah orang jauh. nih. Terus nggak lama ada lagi kak teman kerjanya, teman kerjanya omku ini. Yang ketiga nih, Yang ketiga ngelihat juga sama. harimau putih juga. Kejadiannya sama kayak gitu juga. Oke. Biasanya tuh dia lagi duduk di depan pintu, persis depan pintu. Kalau kalian dari orang rumah pernah ngelihat harimau putihnya nggak? Enggak pernah kak. Justru orang rumahnya nggak pernah ngelihat ya? Enggak. Justru tamu yang Kamu ngelihat. yang ngelihat mulu. Tapi semuanya cowok yang ngelihat. Cowok. Enggak ada cewek. Katanya harimaunya bersuara kah atau diam aja? Enggak, diem aja kak. Karena kan lagi duduk pasti dia lagi duduk lagi diem gitu. Oke. Enggak jalan enggak apa gitu. Nah itu versi dari tamu-tamu ya. Versi tamu. Terus versi dari mamaku. Oh ada lagi nih versi Versi mama. mamaku. Kan aku suka nanya ya, kadang-kadang suka iseng. Kan aku juga peka kan ya. Iya. Mah, ini harimau siapa? Dari mana? Iya ada itu tadi. Nah, terus kata mamaku, kalau dulu uyutmu emang suka ada harimau, miara harimau, Dalam artian miara harimau gaib atau harimau beneran? harimau gaib. Oh jadi itu mungkin Mungkin piaraan. peliharaan nggak tahu peliharaan mereka atau bukan, atau beda lagi gitu. Tapi kalau piaraan uyut ya namanya ya. Uyut, karena emang jauh banget kak. Mungkin aja sih ya. Iya Masih di kemungkinan, sana. karena kan aku juga nggak tahu kan posisinya, mamaku juga nggak tahu gitu. Mau nanya yang lebih tua lagi udah nggak ada gitu. Tapi at least terjawab ya kemungkinannya itu Kemungkinan dari uyut, uyut gitu. Cuma nggak tahu juga gitu. Tapi syukurnya harimaunya nggak ganggu ya. Nggak, malah ngejaga kak, Malah ngejaga. jaga rumah. Makanya yang digangguin itu tamu kak. Iya lucu juga ya. Bukan orang rumah. Orang rumah Yang justru nggak pernah ketemu ya. nggak pernah ketemu, malah dikasih tahu gara-gara tamu itu gitu. Sampai sekarang terakhir penampakan harimau itu kapan? Udah lama kak, udah nggak sampai sekarang nggak. Oh, tamu sekarang udah nggak ada yang lihat lagi. Kan sekarang omku ini udah berkeluarga kak, Oh, jadi nggak di situ lagi udah tinggal? nggak ada yang nginep lagi di situ. Hmm, Oke. Selain itu ada cerita apa lagi nih di rumah? Kuntilanak kak. Kuntilanak tuh di rumah banyak banget kak. Oh, jadi banyak kuntilanaknya? Iya, bisa sampai dijulukin kak. Ada punya ini ya, punya label sendiri Punya ya? label sendiri. Itu gimana deh? Satu-satu deh. Dari kuntilanak pertama, kuntilanak yang mana? Kuntilanak pertama itu kuntilanak catwalk aku sebutnya. Kuntilanak Catwalk. catwalk. Heeh, karena dia suka mondar-mandir di halaman rumah. Dia berarti lokasinya di halaman rumah. Suka bolak-balik gitu kan. Terus yang kedua, kuntilanak suka jadi model, mejeng, Oh, dia genit. suka duduk gitu ya? Duduk, suka uncang-uncang kaki di atas balkon rumah orang. Berarti bukan rumah kalian? Tapi masih kelihatan kak. Oh, jadi masih Dan satu kawasan? satu wilayah. Satu kawasan? Satu wilayah itu suka itu. Udah dua nih? Udah dua. Yang ketiga yang suka mainin payung. Ada juga. Jadi kuntilanak payung nih? Iya, kuntilanak payung. Karena dia emang suka mainan payung kan. Jadi itu kuntilanak payung itu dilihatnya sama sepupuku. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Waktu itu sepupuku jam 2 kan dia lagi tidur mau bangun pipis, kan ngelewatin lorong kak. Lorong kan ada jendelanya kan, dia posisinya kamar paling belakang kan ya, setelah yang ada harimau itu. Jadi kan ada lorong, di situ ada apa, kamar. Jadi ngelewatin lorong itu ada jendela. Pas dia mau ngelewatin jendela itu, dia iseng kak, nengok begini, ada harimau lagi duduk di balkon kontrakan. Oh, ini dia ngeliat harimau? Enggak, Lihat kuntilanak. kuntilanak Kuntilanak itu lagi mainan payung. Jadi payung gerak-gerak gitu? Ya, gerak-gerak gitu kan. Terus dia manggil abangnya, kan namanya Abang Ai. Dia ngambil senter buat mastiin apa bener. Pas belum mau pakai senter, dia ngeliat bener ada. Jadi berdua nih ngeliat Ngeliat tuh kunti. Terus pas disenterin, hilang kak, payungnya langsung turun ke bawah. Terbang. Waduh, kuntilanak payung. Iya, Itu selain mereka ada yang lihat lagi nggak si kuntilanak payung?
Kuntilanak payung enggak, cuma dia doang berdua. Sering nggak liatnya? Waktu itu lagi kebetulan baru sekali. Baru sekali. Mm-mm. Tapi jadi udah tahu ya ada kuntilanak Iya, pokoknya payung. banyak kuntilanak di situ. Sepertinya Selain- gudangnya ya. Terus ada kuntilanak apa lagi? Terus kuntilanak suka pipisin orang. Ini bener-bener pipisin. Jadi ada Pipisin. air. Tetangga aku pernah dipipisin. Ih, gimana ceritanya? Jadi posisi dia pulang dari sholat subuh. Mm-mm. Sholat subuh kan di rumahku kan ada masjid. Lewat ke gang arah rumahku. Dari depan gang rumahku itu kan ada kontrakan baru Iya. dibangun. Itu jadi dia posisinya pas lagi lewat, kuntinya di atas itu kontrakan. Jadi kayak air jatuh. Padahal di atasnya nggak ada apa-apa. Itu yang ngerasain basah. Dia doang. Terus kata dia gimana aroma? Aromanya kayak bau pipis. Oh, bener-bener pesing Bau berarti. pesing. Oh my god, bener-bener pipis. Kalau air kan nggak bau kan, kalau air biasa. Kalau air biasa kan nggak bau, ini bau Kak. Jadi sering nggak si kuntilanak pipis itu gangguin atau Kalau mempipisin orang? kalau selama ini ya baru laporan baru 1 orang. Baru itu ya. Baru tetanggaku itu. Baru dia mungkin yang cerita, nggak tahu Mungkin, ya nggak yang tahu lain. yang lain. Terus. Terus di rumahku itu ada anak kecil Kak, banyak anak kecil, Anak kecil. banyak banget anak kecil. Ini selain Londo CS. Iya. Londo and the Gang. Iya, kayak apa ya kalau kita bilangnya kayak anak-anak kecil biasa gitu main. Tetanggaku juga tuh yang laporan. Gimana cerita dari tetangga? Tetanggaku laporan itu sama nih kejadiannya pas subuh juga. Pas subuh dia pas lewat kan di rumahku itu ada keran ya, Iya. keran air yang dekat jemuran gitu kan. Pas dia lewat lewat jemuran itu cipratin air gini Kak tangannya. Tangan jadi sini basah. Jadi kerasa basah. Basah dicipratin gitu. Dan Terus dicek emang air. Emang air, Tapi nggak bau pesing. pesing enggak. Nah, berarti air biasa. Emang air keran, kan di keran itu ada ember kan, suka ada air gitu kan. Mungkin diginiin kali atau gimana nggak tahu. Terus kejadian sis kamling lagi ngelewat depan rumahku, Iya. ngelihat anak kecil duduk di depan pagar saudaraku, lagi gini, ditanyain, Tong kan cowok ya, Oh, cowok. Tong lu ngapain malam-malam? Dia nggak jawab, diem aja. Ya udah kan dia itunya memang mau sis kamling kan, yang mau jaga keamanan. Jadi ya udah dilewatin aja. Pas paginya dia nanya sama saudaraku, Bu Haji, itu anaknya siapa? Malam-malam jam 3 pagi Kak. Di luar gerbang siapa yang coba? Anak kecil. Udah main. Terus dijawab apa sama tante kamu? Terus kata saudaraku ini ya, siapa? Nggak ada jam 3 pagi yang main keluar. Itu juga pada di rumah, pada di dalam kan. Jam 3 pagi siapa yang udah bangun sih Kak? Gitu. Anak kecil lagi ya. Terus kejadian lagi tahun 2017-an kalau nggak salah deh. Itu aku nginep di rumah tanteku yang rumahnya tingkat paling pinggir yang sebelah rumahku. Itu kejadian tanteku itu lagi umroh. Jadi otomatis kan aku ke sana kan nemenin sepupuku yang berdua cewek. Pas aku mau ke atas, kayak dengar suara orang ngaji Kak. Cewek. Tapi bukan sepupu kamu. Bukan, sepupuku udah di atas semua. Jadi yang ngaji di bawah, cewek. Sedangkan posisi di bawah itu nggak ada orang. Kalian yang kamu aja denger atau yang lain denger juga? Kayaknya semuanya dengar. Orang kencang banget Kak. Oh. Aku tanya saudaraku, nggak ada yang nyetel lagu atau nyetel morotal gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi suaranya cewek. Cewek. Biasanya kalau merotol suaranya cowok kan? Kalau misalnya Ini setel cewek. Cewek berarti emang Cewek bener-bener lantang banget Kak. lama nggak? Itu kejadian pas mau maghrib jam 5, ada 15 menitan. Lumayan lama ya. Iya. Kalian cek nggak akhirnya? Enggak lah, aku tidak mau ngurus itu. Kali aja kan penasaran. Karena kan kalau suara kan bikin ambigu Kak. Iya sih. Ya benar kalau suara tuh bikin kita ambigu, berimajinasi. Oh, makhluknya tuh kayak gimana? Tapi dia ngaji sih ya. Ngaji, bagusnya ngaji, Bagusnya bukan ngaji. suara atau suara ketawa Cekikikan atau itu kan apa, serem ya, nangis misalnya gitu kan, Iya. ganggu ini ngaji. Lalu ada cerita apa lagi? Terus di rumah tanteku juga nih yang itu yang aku nginepin, itu anak kecil Kak lari di tangga, suara orang naik turun, tapi nggak nyampe. Pas dilihat sama saudaraku nggak ada orang.
Tapi kedengeran suara footstep-nya dia. Iya, footstep. Suara tangga naik gimana sih gitu. Wow. Gitu. Berarti emang ini ya rumahnya tuh maksudnya Misteri ada sampai aja, sekarang. iya ada aja gangguannya gitu. Tapi kamu sama sekeluarga tahu nggak sih dulunya tuh sebelum dibangun jadi rumah kalian tuh apa gitu? Kalau yang aku dapat dari mamaku ya Kak, dulu tuh rumah mamaku nggak di situ, rumah keluargaku nggak di situ, cuma di sebelahnya, di Dulu rumah tetanggaku. Dulu Jadi itu dulu itu kata mamaku ya, kebun salak, kebun kebun-kebun gitu. Jadi udah dibangunlah rumah untuk keluarga kalian. karena kan di rumah yang lama itu dijual tanahnya, jadi pindahlah semuanya di situ. Pindah ke sebelah gitu ya. Dijadiin satu semuanya gitu. I see. Lalu masih ada cerita lagi nggak di rumah? Kejadian tukang nutup sumur, ada suara kuntilanak dari bawah. Dari bawah. Bawah sumur, mau diuruk kan sumurnya, karena kan emang udah tua kan, ngeri juga kan. Jadi pas dia mau nguruk, suara kuntilanak dari bawah ketawa. Terus tukangnya gimana? Lari nggak dia? Atau Karena tukangnya mungkin udah biasa atau gimana, dia lanjutin tapi cerita sama kalian? cerita sama mamaku. Cuma aku nggak tahu pastinya Detailnya gimana. nggak tahu, yang penting kayak gitu gitu. Ada ceritanya. suara kuntilanak dari bawah gitu, suara cikikan. Gitu. Ada lagi cerita yang lain? Udah sih Kak. Udah kayaknya sih ya. Itu yang paling terbaru cerita apa? Cerita yang mana? kuntilanak terbang. Nah ini terbaru nih. Ada lagi kan dibilang rumahku kok udah punya kuntilanak. Yang paling terakhir tuh yang kuntilanak terbang ini. Iya, belum mama. Itu siapa itu yang ngeliat? Itu tetanggaku. Oh tetangga. Jadi bilang ke kalian akhirnya. Dia ngelihatnya pas kapan? Pas malam kayaknya deh posisi. Malam. Dia lewat. Pas Isa. Pas Isa. Aku ingat Isa. Isa. Abis Isa. Dia lihat. Dia naik motor, kuntilanak terbang. Gitu. Oh. Ngelewatin rumah. Jadi dari kontrakan ini sampai ke depan rumahku. Gitu. Wow. Menyeramkan sekali. Ayo Kak ke rumah. Tapi kalau kamu sendiri merasa takut nggak di rumah kamu? Karena aku emang udah dari lahir tinggal di sini, jadi nggak merasa takut. Udah biasa aja. Ya. Justru orang rumah nggak terlalu itu Kak. Nggak ada takut-takutnya Nggak orang ada rumah takut-takutnya. ya. Tapi yang diganggu tuh biasanya ini ya, tamu ya. Tamu. Lebih ke tamu. Temanku juga pernah, teman kuliah ya, pernah dengar suara garukan harimau di tembok. Oh, jadi harimau ini emang terkonfirmasi banyak yang lihat. Iya. Ya kan, tamu-tamu pada Walaupun nggak ngeliat wujudnya, tapi dengar suara kayak grauk gitu. Nah, ya gitu di tembok. Ih, serem banget. Lagi nginep di rumah gitu. Terus paginya baru laporan, Siva ini ada suara garuk-garukan, udah biarin aja gitu. Karena udah tahu. Udah biasa gitu ya. Karena kadang-kadang juga suka bilang Kak, kalau orang mau nginep di rumahku, kalau temanku yang cewek ya, diemin aja kalau ada suara, ada apa gitu. Ya udah diwanti-wanti ya, biar mereka udah biasa gitu. udah biasa. Kalau dari kan rumah kamu itu dari denah kayak gabung jadi satu, tapi kayak punya teritorial masing-masing kan. Rumah kamu, rumah tante. Iya, karena gitu kan. keituan sama pintu. Iya, penghubungnya itu kan pintu kan, penghubungnya. Konektornya pintu gitu. Ada nggak sih cerita yang khusus, yang misalnya di rumah paling pojok itu apa penunggunya, di rumah yang kedua apa gitu? Ada. Kalau rumah yang paling pojok, yang paling itu ya, itu emang sarangnya Kunti sama ada Gondoruo. Ada Gondoruo di sana. Gondoruo cuma lewat doang. Oh, tapi nggak tinggal di sana. Nggak, Yang ngelihat waktu itu? Sepupuku juga yang ngeliat kuntilanak itu. Gitu. Terus rumah yang kedua? Rumah yang kedua itu anak kecil. Anak kecil. Oh, di situ anak kecil di sana ya. Anak kecil, geng anak kecil di sana. Terus yang ketiga ini itu harimau putih. Oh, harimau putih di rumah yang Harimau ketiga. putih. Rumahku Rumah kamu? Londo CS. Londo geng. Terus yang terakhir itu yang ibu-ibu itu sama anak kecil yang suka bolak-balik tangga gitu. Oh iya, fiksi berarti setiap rumah ada setiap itunya. rumah di rumah kamu, setiap rumah di rumah kamu gitu kan ada masing-masing ya Ada. penunggunya. Cuma beda itu-ituan aja. Beda. Seandainya main ya udah main aja gitu. Udah biasa. Kalau Londo and the Gang itu khusus guys ceritanya udah ada Karena nih videonya emang panjang gitulah. khusus gitu, bahkan sampai ngobrol juga sama si Londonya. Kalau kamu penasaran kamu bisa setelah ini nih nonton tuh yang itu. Kalau yang lain itu pernah
masukin nggak ke surup? Maksudnya masukin ke badan kamu, karena kan kamu bisa dimasukin gitu kan? Itu pernah kejadian di rumah saudaraku yang banyak kuntinya. Oh, banyak kuntinya. Kemasukan kunti, Kak. Oh, berarti kamu pernah kemasukan kunti? Iya, itu yang sebelum diruqyah. Sebelum diruqyah. Jadi oke. gampang dimasukin. Kalau pas gampang gitu. kemasukan kunti itu dia ngobrol nggak kuntinya? Aku nggak tahu ya, Kak. Kalau dari mamaku cuma ketawa doang. Oh, jadi dia nggak bilang Itu sesuatu? dari saudara-saudaraku yang ngeliat itu, cuma ketawa-tawa doang. Itu sering waktu itu? Sering, lumayan. Nah, akhirnya ruqyah. Di ruqyah sampai akhirnya muntah darah itu kan. Oh, ya Allah. Itu di ruqyah sampai muntah darah tahun berapa tuh? Belum lama, Kak. Tahun Baru-baru 2018-an, nggak salah 18-19 gitu. Tapi semenjak di ruqyah udah nggak ada lagi? Enggak. Udah bisa bener-bener- ngontrol udah diri. bisa ngontrol ya. Syukurnya itu. Iya, kalau enggak mah bisa blas-blas aja, Kak. Iya. Di jalan bisa langsung brok gitu. Iya sih. Ngeri kan kayak gitu. Ada penjelasannya nggak ketika kamu ruqyah kenapa kamu gampang dimasukin? Karena aku emang ada turunan, terus ada iga jarang juga, Kak. Iga, oh gitu lah. Iga tuh kalau jarang. Aku nggak tahu itu sebutan orang dulu atau Iya gitu. tuh kayak mitosnya itu kan. Aku pernah dengar juga tuh katanya kalau tukang kalau iga jarang. gampang dimasukin Oh. gitu. Syukurnya kamu udah ibaratnya. Udah bisa ngontrol Iya, udah diri bisa udah ngontrol itu. diri. Kalau enggak mah udah blas-blas gitu. Tapi sampai sekarang bisa ngelihat makhluk gaib itu apakah selalu atau ada momen-momen tertentu? Ada momen tertentu kalau lagi itu aja berpapasan gitu. Lagi kejadian aja gitu, Oh, lagi iya. pas dia ada, Pas dia gitu. pengen nunjukin diri, ya gitu. ngelihat gitu ya. Bukan selalu every time tuh enggak ya. Syukurnya. Kalau every time kayaknya berabe juga ya. Iya, ngeliat. bisa Mau setiap jalan gitu. mau makan ngeliat ini, mau mandi ngeliat itu. Iya, Serem juga sih. Oh ya, sampai sempat kejadian waktu itu lagi kamar mandi jam 2 pagi. Aku sakit perut kan, Kak. Otomatis kan mau buang kan. Iya. Pas mau buang, aku dengar suara ngobrol, Kak, di atas Di atas loteng, di atas ke lantai 2. Enggak, di atas tembok. Rumahku enggak tingkat. Rumah tante Rumah tante kamu yang lantai 2, kamu enggak Aku nggak tingkat. lantai 2, iya. Di atas tembok. Di atas loteng. Terus Aku dengar suara ngobrol 2 cewek. Pas aku tanya tanteku, kan biasanya tanteku suka bangun kan ya jam segitu. Pas aku tanya, "Tante Lia, kan namanya Tante Lia ya? Tante Lia dengar apa? Ngobrol Bangun ya? nggak? Atau ngundusin atau gimana gitu ngobrol?" "Enggak, emang kenapa?" Itu kayak ada suara ngobrol di atas jam 2. Siapa pengen pup gitu kan. Terus kata tanteku, "Terus gimana?" "Ya udah nggak jadi pup akhirnya." Karena kalau suara itu kan bikin ambigu, Kak. iya sih, bikin kita ngebayangin nih apa. Imajinasinya gitu. Tapi kamu pas dengar suara ngobrol itu, kamu dengar nggak sih apa yang dibicarain? Enggak, karena kan udah keburu parno, Kak. Jadi kayak cuman Iya, kayak awalnya nggak jelas gitu ya. awalnya mules sampai nggak jadi mules. Sampai akhirnya tidur, ya udah bawa tidur aja udah gitu paginya. Luar biasa. Sampai gagal pup gara-gara denger Suara suara orang ngobrol. bener-bener. Cerita-ceritanya. Kalau biasanya kan nih orang-orang yang punya rumah berhantu, ini rumah berhantu sih Misteri, ibaratnya, Kak. Aku nggak mau Iya. karena sampai sekarang masih ditempatin. Bisa ditempatin. Pernah nggak sih ada yang di antara 20 orang penghuni di sana yang iseng ngerekam kah suara-suara aneh atau ngefoto atau ngevideo? Nah itu, Kak, sampai sekarang nggak ada yang sempat kepikiran ke situ. Karena Sampai juga pas sekarang. kejadian Karena kayak pas itu aja. pas kejadian juga kayaknya keburu parno, takut ya. Kayak spontan aja gitu loh, nggak keburu ngerekam apa-apa gitu. Tapi secara keseluruhan maksudnya kamu ngerasa vibes di rumah tuh serem nggak sih atau enggak? Enggak, karena kan udah dari lahir, Kak, tinggal di situ. Kalau orang yang tinggal tuh udah kebiasaan Baru, nggak berasa. Tapi kalau kalau orang teman-teman, kalau tamu tuh apa biasanya impression mereka pas masuk ke rumah kamu? Biasa aja sih kalau mereka yang nggak peka mah. Kalau mereka yang peka mah baru. Baru biasanya bilang apa tuh yang peka-peka? Kalau yang peka biasanya serem sih, ini ada apa sih, ada apa gitu. Suka digangguin suara sih sebenarnya sih di rumah kalau yang peka gitu. Jadi penasaran nih sama rumah Siva kayak gimana. Karena nih rumahnya menurut aku unik sih. Dia lima rumah ya totalnya. Iya. 5 rumah kan? 5 rumah tapi saling terhubung. Jadi Iya, kayak connect. tinggal bersama satu keluarga, makanya 20 orang. Dan ternyata setiap rumah ada ceritanya, ada Beda-beda. penunggunya, beda-beda. Nah, ini ada lagi ceritanya. Udah Ya, oke. Terima kasih ya Kak Siva udah berbagi cerita. iya. Mungkin nih teman-teman yang udah dengerin cerita Kak Siva dari awal, yang dialami Kak Siva, dialami
keluarganya dia, sepupu, tante, mamanya dia, terus dialami tamu sampai tetangga gitu. Menurut kamu tuh yang paling serem banget, tulis yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu punya cerita yang sama, biasanya kan rumah berhantu. Ya pokoknya rumah yang ada Misteri. penghuninya gitu kan. Biasanya ada rasa relate gitu loh. Apalagi rumah itu kan bisa dibilang setiap tempat tuh ada penghuninya Iya, kan. beda-beda. Ruangan aja beda kok. Iya, ya tiap ruangan aja beda kan. Kamu punya nggak cerita serupa kayak Kak Syifa? Siapa tahu di rumah kamu juga ada cerita nih Kak. Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti aku undang di sini buat bercerita langsung seperti Kak Syifa. Oke, aku sama Kak Syifa pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.